Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala abdil khalqihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Kembali bertemu anak-anakku yang saya cintai sebanggakan, kelas 10 mulai dari akuntansi, OTKP, multimedia, dan tatap muka, yang semoga Allah selalu merahmati, memberikan hidayahnya, barokahnya untuk anak-anakku semua. Kembali bertemu dengan Bapak dalam daring yang ini masih dibantu, insya Allah mungkin sampai bulan Oktober oleh kakak-kakak tercinta dari Junima. Kita kembali membahas tentang akidah dan akhlak ya. Karena kebetulan materinya itu dua-duanya ada, mungkin hanya teorinya berbeda. Kalau sudah banyak disampaikan, Bapak akan berikan mukadimah lagi. Akhir-akhir ini sering ada narasi anggapan bahwa jilbab itu kan budaya Arab. Sama sekali tidak. Jadi jilbab adalah syariat Allah. Allah yang menentukan. Ayatnya ada, hadisnya ada. Dan itu bermanfaat sekali. Kemarin kita ingat ya, saya sampaikan satu kisah betapa seorang wanita yang cuma taat, dia dijaga oleh Allah dari korban pelecehan seksual oleh seorang pemuda di Amerika. Kalau itu kan budaya Arab, ya, kalau itu kan budaya Arab, sebetulnya itu sebelum Rasul lahir, sebelum diutus Nabi dan Rasul, justru di sana wanita-wanita itu direndahkan. Sami itu pakaiannya nggak seperti yang disyariat Allah, bahkan kelihatan masih dadanya kelihatan, bahkan mungkin transparan, bahkan mereka itu selalu ini berpakaian ada sampai kayak India itu loh, kelihatan pusernya, kemudian di kakinya ada gelang-gelangnya, kemudian mereka hentakkan kakinya supaya diperlihatkan perhiasan di kakinya di antara para nabi. Maka kemudian diturunkan ayat itu supaya wanita itu menutup auratnya, menjaga diri. Kadang-kadang ya pakai jilbab, tapi ternyata belum syar'i dari pakaiannya, dari ini. Maka sekali lagi kita akan membahas lagi ketentuan-ketentuan yang seperti apa yang sesuai dengan syariat Islam. Dan sebetulnya kalau orang-orang di sini banyak yang menentang tentang jilbab, mereka karena nggak tahu. Bahkan ya, Maryam ibunda Isa alaihissalam itu kan juga berhijab. Mohon maaf, sehingga para suster yang di mana Baitul itu berjilbab rapat, memang dalam Injil pun ada di Injil Korintus. Maka sekali lagi itu bukan budaya Arab, tapi syariat Allah yang ditaati Allah di dalam Al-Quran dan sunnah Rasulullah. Nah, kalau kita mencintai Allah dan Rasulnya, ya tentunya ikuti. Dan saya berharap anak-anakku berhijab tidak hanya nanti ketika di sekolah. Begitu Anda keluar dari rumah, itu hendaklah berhijab secara syar'i. Di rumah pun jika lihat-lihat kalau ada tamu, pak tamunya itu bukan laki-laki, bukan mahramnya, bukan pak alenya, pamannya atau saudara pun mahram, tidak boleh melihat itu bukan mahram. Maka sekali lagi, ini nanti kita akan bahas lagi tentang ketentuan supaya apa? Itu Allah ya, memberikan perintah berhijab itu untuk siapa? Untuk kaum perempuan. Tujuannya untuk apa? Tentunya maslahah, kebaikan dari para wanita dan laki-laki juga begitu, walaupun batasan auratnya aman sangat berbeda. Maka sekali lagi Bapak berharap tidak sekedar teoritis, tidak sekedar ilmu saja, namun Bapak berharap ini betul-betul dipraktekkan. Jadi menjadi karakter seorang wanita muslimah tanpa ditegur Bapak guru, tanpa punya ya, semacam keinginan Pak, ini adalah
kewajiban, kebutuhanku untuk menutup aurat. Dan harus yakin syariat Islam itu luar biasa. Boleh tidak? Terjadi kasus pelecehan. Kadang-kadang bukan karena penyebabnya laki-laki saja. Karena perempuan itu sendiri mereka berpakaian tidak islami. Kejahatan itu karena ada kesempatan. Ulangi sekali lagi. Kalau seandainya seorang wanita A dan B jalan berdua, kemudian yang A itu pakaiannya udah membar aurat, itulah di atas lutut, kelihatan dadanya tanpa hijab, sebenarnya sangat rapat. Ketika jalan di berdua, di situ ada lelaki yang kebetulan mereka juga nggak tahu aturan Islam. Kira-kira siapakah yang akan digoda? Siapakah yang dilecehkan? Anak-anak akan tahu sendiri. Nah itulah diantara manfaat syariat Islam ditetapkan berbusana secara syar'i, baik laki-laki atau perempuan. Ini saja mukadimah dari Bapak, akan dilanjutkan kakak tercinta dari Unima atau Universitas Muhammadiyah Magelang, Fakultas Agama Islam jurusan PAI. Terima kasih, selamat belajar, selalu semangat, selalu dalam lindungan Allah, barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman semua, di sini saya akan melanjutkan materi ibadah yang kemarin. Di sini saya akan melanjutkan mengenai etika berpakaian dalam Islam. Nah, dalam Islam itu cara berpakaian sesuai syariat itu sudah disebutkan dalam firman Allah, Quran surat An-Nahl ayat 26 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam qad anzalna 'alaikum libasai wa risautikum wa risa wa libasut taqwa. Dzalika khairu dzalika min ayatillahi la'allakum yatadakkarun. Yang artinya, hai anak Adam, sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan, dan pakaian takwa itulah yang paling baik. Yang demikian itu adalah sebahagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Mudah-mudahan mereka selalu ingat. Nah, dari firman Allah Subhanahu wa taala tersebut dapat dimengerti bahwa tujuan utama pakaian adalah untuk menutup aurat. Nah, kalau di zaman sekarang ini itu banyak ngetrennya dengan pakaian-pakaian yang minim, yang pakaian-pakaian yang masih menonjolkan aurat, walaupun dia sudah berpakaian, sudah memakai jilbab, sudah memakai baju, tapi tetap masih dalam tidak menutup aurat. Karena apa? Dia masih menggunakan celana jeans yang ketat, menggunakan baju yang sangat ketat, bahkan jilbabnya itu transparan yang bisa memperlihatkan telinga dan dada kita seperti itu. Nah, itu belum termasuk dalam menutup aurat. Padahal apa? Padahal tujuan utama berpakaian itu adalah untuk memenuhi atau menutup aurat. Nah, lalu syarat-syarat pakaian Islami menurut Allah Subhanahu wa taala dan menurut Rasul, yang pertama yaitu hendaklah pakaian itu menutup seluruh aurat. Nah, seluruh badan itu harus tertutupi dengan pakaian yang kita pakai seperti itu. Yang kedua, hendaklah pakaian itu tebal, tidak tipis dan nerawang. Nah, zaman sekarang ini banyak sekali pakaian-pakaian yang tipis. Contohnya misal ada jilbab yang tipis yang masih memperlihatkan sebagian anggota tubuh kita, seperti telinga kita masih terlihat. Seperti itu. Nah, itu jangan sampai kita menggunakan pakaian-pakaian yang nerawang seperti itu, karena itu termasuk dalam kita tidak menutup aurat seperti itu. Lalu yang selanjutnya, hendaklah pakaian tersebut longgar, tidak sempit, sehingga tidak menggambarkan bentuk tubuh dan tidak menampakkan aurat serta tempat-tempat yang menimbulkan fitnah. Nah, contohnya saja ketika kita menggunakan pakaian celana jeans yang ketat, baju kaos yang sangat ketat, itu kan lekuk tubuh kita itu akan nampak seperti itu. Nah, itu dapat mengakibatkan kaum laki-laki itu akan seperti tergoda gitu loh. Nah, itu sama saja kita tidak menutup aurat walaupun kita sudah berjilbab seperti itu. Lalu yang terakhir,
Janganlah pakaian itu menyerupai pakaian lawan jenis. Nah, tadi dalam pelajaran akidah akhlak sudah disebutkan ya bahwa kita tidak boleh menyerupai pakaian lawan jenis. Ya, kita harus sesuai dengan porsi kita. Kita perempuan, kodrat kita perempuan, maka kita harus berpakaian sesuai dengan apa yang telah ditentukan. Dan untuk yang laki-laki juga seperti itu. Jangan sampai pakaian yang kita gunakan itu menyerupai perempuan, itu untuk yang laki-laki. Nah, Rasulullah SAW bersabda, ya artinya Nabi SAW melaknat laki-laki yang menyerupai wanita dan perempuan yang menyerupai laki-laki. Hadis riwayat Bukhari. Nah, itu ya teman-teman. Lanjut yang selanjutnya yaitu apa sih hikmah berpakaian sesuai syariat? Nah, hikmah berpakaian sesuai syariat yang pertama yaitu seseorang yang berpakaian islami akan terjaga kehormatannya. Nah, dengan kita memakai pakaian yang menutup aurat kita, kita akan terjaga kehormatannya karena kita menjaga diri kita dari hal-hal yang negatif seperti itu. Lalu yang selanjutnya, terjaga dari perilaku yang menyimpang. Nah, dengan kita memakai pakaian yang menutup aurat, insya Allah kita akan terjaga dari perilaku-perilaku yang menyimpang. Karena apa? Saat kita akan melakukan hal yang tidak baik, kita akan berpikir, loh saya ini pakai pakaian yang menutup aurat, masa saya akan berbuat yang tidak baik seperti itu kan, itu akan mempermalukan dirinya sendiri seperti itu. Nah, jadi itu termasuk salah satu terjaganya kita dari perilaku yang menyimpang. Lanjut yang ketiga yaitu menjaga pandangan. Nah, dengan kita menutup aurat, kita itu akan terjaga dari pandangan-pandangan laki-laki yang genit kayak gitu. Jadi pandangan mereka itu akan terjaga karena kita kan sudah menutup aurat, kita tidak melihatkan bentuk tubuh kita seperti itu. Lalu yang selanjutnya terhindar dari penyakit tertentu. Nah, dengan kita menggunakan pakaian-pakaian yang sesuai syariat atau kita menggunakan pakaian yang menutup aurat, kita akan terjaga dari penyakit-penyakit. Contohnya saja seperti kita kepanasan, itu kan ada sinar ultraviolet yang akan membuat sakit kulit kita. Nah, dengan kita menggunakan pakaian yang menutup aurat, insya Allah kita akan terjaga dari penyakit-penyakit kulit dan lain sebagainya. Nah, dan yang terakhir ini yang paling penting yaitu kita terhindar dari azab Allah. Karena apa? Menutup aurat itu kan sudah menjadi kewajiban setiap muslim dan muslimah. Jadi insya Allah kita akan terhindar dari azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, baik teman-teman, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.